Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Eh, se- Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufan Ali. Saya akan membuka presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi kami akan mempresentasikan hasil audit kami di Biro Admisi dan Akademik yang diaudit oleh beberapa teman-teman saya yang beranggotakan saya sendiri. Ernandia Putri Atul Kusmia. Saya Adela Sesardi Artika. Saya Ica Versika Wibowo. Saya Muhammad Abdul Jabar. Next. Next dong. Yang akan kita presentasikan pada ini bisa dari sini ada mulai dari pendahuluan, framework yang digunakan, topologi sistem dan perencanaan, temuan masalah, struktur organisasi dan proses bisnis, analisis standar dan audit, benchmark dan analisis, serta rekomendasi yang kami berikan. Dan next. Oke, Biro Administrasi Akademik atau BAA memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pendidikan melalui layanan akademik yang handal. Untuk menghadapi kompleksitas proses bisnis dan meningkatkan efisiensi, BAA dapat memanfaatkan framework ITIL sebagai panduan strategis dalam pengelolaan layanan teknologi informasi yang terintegrasi, proaktif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, guna memperkuat kontribusi BAA terhadap visi akademik institusi. Next. Tujuannya tujuannya itu apa sih? Nah, jadi kita tuh mau mengevaluasi efisiensi penerapan ITL dalam pengelolaan layanan akademik seperti pendaftaran mahasiswa, pengelolaan jadwal, serta penerbitan ijazah. Kemudian kita juga mau menganalisis peningkatan kualitas layanan BA melalui ITIL dengan fokus pada kepuasan, termasuk kepuasan termasuk kepuasan pengguna, termasuk mahasiswa dan staf. Kemudian untuk mendeteksi area untuk perbaikan dalam sistem layanan TI BAA dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan, serta menilai efektivitas respon BAA dalam memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan proaktif dan tepat waktu. Kemudian untuk ruang lingkupnya, yang pertama itu dari aplikasi, itu buat menilai pengelolaan dan kinerja aplikasi yang mendukung proses administratif seperti pendaftaran dan data mahasiswa. Kemudian jaringan itu buat menganalisis manajemen jaringan TI, kapasitas, kebijakan, dan pemantauan jaringan untuk mendukung operasional yang lancar. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu infrastruktur. Kita mengevaluasi manajemen infrastruktur fisik termasuk server, penyimpanan, pusat data, dan memastikan kapasitas yang memadai untuk layanan TI yang andal. Next, untuk framework yang digunakan, kita menggunakan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL adalah framework yang digunakan untuk mengelola dan memberikan layanan teknologi informasi dengan pendekatan berbasis proses. Framework ini memberikan pedoman sistematis yang membantu organisasi memastikan bahwa layanan yang mereka kelola dan berikan dapat memenuhi kebutuhan bisnis, menjaga kualitas, dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. ITIL memiliki 5 domain yang masing-masing domain memiliki tujuan dan fokus yang saling melengkapi. Nah, kita menggunakan semua 5 domain tersebut yang diantaranya ada service strategy, service design, service transition, service operation, serta continuous service improvement atau CSI. Next. Nah, alasannya, kenapa sih, sorry, kenapa sih kita menggunakan framework ITIL dalam mengaudit BAA ini? Jadi, framework ITIL ini membantu memastikan bahwa layanan TI dalam BAA, seperti sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem informasi akademik, mendukung kebutuhan organisasi dan memberikan layanan yang efisien dan berorientasi pengguna. Kemudian, apa sih yang dapat diterapkan pada proses audit BA menggunakan framework ITIL serta fungsi utamanya? Jadi, dalam audit BAA, ITIL diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan TI, memetakan proses bisnis, mengukur kinerja layanan TI, dan mengevaluasi layanan berdasarkan 5 domain utama ITIL. Kemudian, buat bagaimana framework ITIL dapat diterapkan pada proses audit sistem BAA, termasuk cara kerja utamanya, jadi ITIL diterapkan secara terstruktur untuk mengevaluasi layanan TIBAA, memastikan bahwa sistem mendukung proses bisnis dan menilai efektivitas serta respons terhadap masalah yang muncul. Next.
Selanjutnya adalah topologi. Untuk website BAA UAD menggunakan WordPress dengan dukungan MySQL, berbagai library JavaScript, framework animasi GSAP, dan UI framework Bootstrap. Dengan Nginx sebagai server, serta plugin seperti Yoast SEO dan Smash Balloon untuk optimalisasi. Situs ini memanfaatkan berbagai alat termasuk Google Analytics dan Tag Manager. BAA juga menggunakan aplikasi pendukung lain seperti web portal UAD, web Simaru UAD, web PMB UAD, serta Google Tools untuk kebutuhan layanan akademik. Selanjutnya, koneksi jaringan utama pada BAA terhubung pada infrastruktur jaringan utama kampus yang dikelola oleh BSI UAD. Dengan koneksi jaringan tersebut, perangkat pada BSI dapat mengakses seluruh sumber daya jaringan kampus serta layanan yang ada pada BAA seperti website BAA, website PMB, Simeru, maupun portal. Selanjutnya, untuk pemisah aksesnya, website pada BAA dapat diakses oleh siapa saja melalui jaringan internet publik. Selanjutnya, website PMB dapat diakses oleh siapa saja melalui jaringan internet publik. Visi dan misi. Visi Bidau Akademik dan Admisi antara lain adalah menjadi bidau yang unggul dan inovatif dalam layanan admisi dan akademik yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Misinya yaitu mengelola dan mengembangkan sistem promosi penerimaan mahasiswa baru yang efektif dan efisien, mengelola dan mengembangkan sistem informasi akademik yang bermutu dan akurat, mengelola evaluasi studi mahasiswa sesuai jadwal, mengelola pelaporan data akademik mahasiswa pada PDDIKTI, mengelola dan mendokumentasikan ijazah, transkrip, dan SKPI, menyediakan pedoman akademik dan kalender akademik yang lengkap dan tepat waktu, dan menyediakan dan mengelola sistem informasi ruang yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, tujuan Biro Akademik dan Admisi antara lain adalah Selanjutnya, tujuan Biro Akademik dan Admisi antara lain adalah terlaksananya promosi penerimaan mahasiswa baru yang efektif dan efisien, terlaksananya penerimaan mahasiswa baru yang bermutu dan profesional, tersedianya sistem informasi akademik yang bermutu dan akurat, terlaksananya evaluasi studi mahasiswa sesuai jadwal, terlaksananya pelaporan data akademik mahasiswa pada PDDIKTI, tersedianya dokumen ijazah, transkrip, dan SKPI, tersedianya pedoman akademik dan kalender akademik tepat waktu, juga tersedianya sistem informasi manajemen ruang yang akurat dan tepat waktu. Temuan masalah pada BAA antara lain adalah yang pertama pada respon time yang lama pada halaman informasi akreditasi pada web BAA, yang kedua halaman portal UAD Reviews to Connect pada web BAA, yang ketiga load time yang lama pada website informasi PMB UAD, yang keempat yaitu respon time antar halaman informasi PMB UAD termasuk lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat struktur organisasi pada Biro Akademik dan Admisi ya. Di sini sudah cukup jelas bahwa strukturnya yang terdiri atas Kepala Biro Akademik dan Admisi, kemudian ada Kepala Bidang Administrasi dan Evaluasi Akademik, kemudian Kepala Bidang Marketing dan Admisi. Dan di bawahnya Kepala Bidang Administrasi dan Evaluasi Akademik itu meliputi Kepala Bidang Administrasi dan Evaluasi Akademik, Kepala Urusan Evaluasi Transaksi Akademik, kemudian Kepala Urusan Administrasi dan Akademik. Dan di bawah itu terdapat staf-staf yang mendukung. Kemudian di bawah Kepala Bidang Marketing dan Admisi terdapat Kepala Urusan Marketing dan Admisi, dan di bawahnya ada staf-staf yang mendukung dalam bidang marketing dan admisi tersebut. Selanjutnya, masuk pada proses bisnis yang terdapat pada Biro Akademik dan Admisi. Yang pertama adalah layanan wisuda. Pada layanan wisuda ini terdapat aktor yaitu sistem staf BAA dan mahasiswa. Kemudian untuk proses bisnis selanjutnya adalah ada persiapan wisuda. Nah, pada persiapan wisuda ini yang menjadi aktor adalah staf BAA. Nanti staf BAA akan menjalin hubungan dengan mahasiswa yang wisuda secara luring dan daring. Kemudian proses selanjutnya adalah pembuatan KTM hilang dengan aktor staf BAA, mahasiswa, dan kepolisian. Selanjutnya,
proses bisnis pembuatan KTM rusak. Nah, pada proses bisnis ini terdapat aktor, mahasiswa, staf BAA, serta sistem. Kemudian terdapat proses bisnis surat keterangan pendamping ijazah. Pada proses bisnis ini terdapat aktor mahasiswa, staf, dan sistem. Kemudian ada layanan ijazah yaitu surat keterangan pengganti ijazah rusak dan surat keterangan rawat identitas pada ijazah. Nah, pada proses ini terdapat aktor mahasiswa atau alumni yang ingin mengurus dokumen tersebut serta staf BAA. Selanjutnya ada rektor. Masih meliputi layanan ijazah. Di sini ada proses bisnis surat keterangan pengganti ijazah hilang. Aktornya meliputi mahasiswa serta alumni, BAA, rektor, dan kepolisian. Kemudian proses bisnis selanjutnya adalah surat pernyataan ralat nama atau tempat tanggal lahir. Nah, di sini mahasiswa ingin meralat identitas nama ataupun tempat tanggal lahirnya yang salah. Pada proses ini terdapat aktor mahasiswa atau alumni, BAA, dan rektor. Selanjutnya layanan cuti. Nah, di sini adalah proses bisnis untuk layanan mahasiswa yang ingin mengajukan cuti pada semester tertentu. Nah, pada proses ini terdapat aktor mahasiswa, sistem, portal akademik, selanjutnya ada administrasi akademik, kemudian ada dekan fakultas. Selanjutnya, di sini adalah layanan pengunduran diri. Next. Kemudian proses bisnis selanjutnya adalah penerimaan mahasiswa baru. Pada penerimaan mahasiswa baru ini, proses bisnisnya mencakup aktor, yaitu pendaftar, yaitu mahasiswa, calon mahasiswa baru, sistem, serta administrasi atau akademik. Selanjutnya, perbaikan data mahasiswa. Pada proses ini melibatkan aktor mahasiswa, staf BAA, serta sistem PDDikti. Kemudian untuk proses bisnis verifikasi ijazah, yaitu proses bisnis verifikasi ijazah oleh universitas, meliputi aktor mahasiswa serta staf. Kemudian untuk materi analisis standar dan audit akan dijelaskan oleh teman saya. Dan itu melakukan wawancara dengan para mahasiswa yang telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan kemudahan proses administrasi dan akademik. Proses pendaftaran mahasiswa baru yang sebelumnya dilakukan ini menjadi dibuka sehingga bisa terdampak dengan data yang sudah mendaftar tidak akademik atau normalisasi berbagai layanan seperti KNS, jadwal kuliah, dan pengajuan cuti, mempercepat pengelolaan data dan layanan mahasiswa. Penanganan kegagalan sistem dilakukan oleh BSI, sementara BHK menangani kebijakan administratif. Dan itu untuk pengelolaan KTM untuk mahasiswa dari dokumen pendukung seperti SKPI ini lebih terstruktur dengan prosedur yang jelas dan integritas ini integrasi dan kemudahan akses layanan bagi seluruh kita sampai ketika. Yang selanjutnya adalah analisis benchmark. Yang pertama ada servis strategi yang terbagi menjadi dua, yaitu organisasi serta perencanaan. Pada bagian organisasi, PMB mendapat skor 4,1, sementara BAA mendapat skor 4,33, menunjukkan bahwa BAA lebih unggul dalam aspek organisasi strategis. Dalam perencanaan, PMB mendapat skor 4,2, lebih tinggi dari BAA, yaitu 3,9. PMB terlihat lebih baik dalam perencanaan strategis layanan. Kemudian yang service design terbagi menjadi dua, yaitu UI UX sama kelengkapan fitur. Pada PMB mendapat skor 4,33, sedangkan BAA mendapat 3,17, menunjukkan bahwa PMB lebih unggul dalam desain UI UX.
Dalam kelengkapan fitur, BAA mendapat skor 4,83, sedangkan PMB mendapat 4,17, menunjukkan bahwa BAA lebih unggul dalam menyediakan fitur yang lengkap. Selanjutnya pada bagian service transition, terdapat service level management. PMB mendapat skor 2,83, sedangkan BAA mendapat 2,33. Namun skor ini rendah secara keseluruhan, menunjukkan kedua sistem memerlukan peningkatan pada manajemen tingkat layanan. Kemudian bagian service operation terdapat akses manajemen. PMB mendapat skor 4,12, sedangkan BAA mendapat skor 4,03, menunjukkan bahwa PMB unggul tipis dalam mengelola akses layanan. Yang terakhir adalah continual service improvement. Terbagi menjadi dua, yaitu optimasi dan transformasi. PMB mendapat skor 3,7, sedangkan BAA mendapat 3,5. PMB memiliki performa lebih baik dalam optimasi layanan. Kemudian bagian transformasi, PMB mendapat skor 3,91, sedangkan BAA mendapat skor 3,7, menunjukkan bahwa PMB lebih unggul dalam melakukan transformasi layanan secara berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Pertama, ada optimasi halaman informasi akreditasi web BAA. Yang perlu diperbaiki adalah perbaikan dan pengoptimalan query database. Kedua, penerapan caching untuk data yang jarang berubah. Tiga, menggunakan Content Delivery Network atau CDN. Keempat, lalu lakukan pengujian beban atau load testing untuk menemukan dan memperbaiki bottleneck. Kedua, ada atasi masalah reviews to connect pada portal UAD. Pertama, perlu memantau dan memastikan uptime server dengan alat monitoring. Yang kedua, memeriksa dan memperbaiki konfigurasi DNS. Yang ketiga, meninjau pengaturan firewall untuk memastikan konektivitas tidak terganggu. Yang keempat, menyiapkan server cadangan dan mekanisme failover. Rekomendasi ketiga, optimasi load time website PMB UAD. Yang pertama, melakukan kompres file gambar CSS dan JavaScript. Yang kedua, menggunakan format gambar modern seperti WBP. Yang ketiga, penerapan skala otomatis atau auto scaling pada server untuk menangani lonjakan lalu lintas. Yang keempat, mengaudit performa menggunakan alat seperti Google PageSpeed Insight. Rekomendasi keempat, memperbaiki respon time antar halaman informasi PMB UAD. Yang perlu diperbaiki, pertama, mengimplementasikan caching antar halaman. Yang kedua, penerapan lazy loading untuk elemen non-prioritas. Yang ketiga, gunakan pre-rendering untuk dan pre-fetching untuk halaman atau data yang sering diakses. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salahnya, kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.